Dalam era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Dari berbagi momen pribadi hingga mencari informasi terbaru, platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube telah menjelma menjadi ruang publik virtual tempat jutaan orang berinteraksi setiap hari. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi ini, muncul pula berbagai fenomena sosial baru, salah satunya adalah pengemis digital. Istilah ini merujuk pada individu atau kelompok yang menggunakan media sosial untuk meminta sumbangan secara eksplisit, baik dengan alasan kemiskinan, keterbatasan fisik, musibah, atau alasan lainnya. Mereka kerap menyentuh sisi emosional audiens dengan menyajikan konten-konten yang menyedihkan, menyentuh hati, atau bahkan manipulatif. Fenomena ini berkembang sangat pesat, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Video ini akan membahas fenomena pengemis digital secara menyeluruh, dari aspek definisi, motivasi, bentuk-bentuk yang muncul, hingga dampak sosial dan etisnya. Sebelum mulai, pastikan untuk klik tombol like, tinggalkan komentar seru, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Yuk, langsung aja ke videonya. Pengemis digital bukan sekadar mereka yang mengalami kemiskinan dan meminta bantuan, melainkan mereka yang menjadikan aktivitas meminta-minta sebagai strategi konten atau bahkan bisnis. Dengan memanfaatkan algoritma media sosial, mereka menyajikan narasi-narasi kesedihan untuk menarik simpati dan donasi dari warganet. Fenomena ini tidak selalu ilegal, namun kerap menimbulkan kontroversi karena dinilai mengeksploitasi empati publik. Bentuk-bentuk pengemis digital sangat bervariasi. Beberapa di antaranya adalah live streaming meminta donasi. Banyak akun di TikTok atau Facebook yang melakukan live sambil menunjukkan kondisi fisik yang memprihatinkan dan memohon bantuan dari penonton. Ada yang bahkan menyuruh anak kecil menangis di depan kamera agar lebih dramatis. Konten narasi sedih, video yang memperlihatkan seseorang makan dari sisa makanan, tinggal di tempat kumuh, atau mengurus anggota keluarga yang sakit berat, lalu disisipi tautan donasi. Modus penipuan berkedok donasi, ada pula oknum yang berpura-pura sakit, cacat, atau membutuhkan biaya operasi, padahal sebenarnya sehat-sehat saja. Mereka memalsukan data dan foto untuk mendapatkan belas kasihan. Eksploitasi lansia dan anak-anak, beberapa orang memanfaatkan anggota keluarga yang lemah secara fisik atau mental sebagai objek konten untuk memancing simpati. Mengemis secara terselubung, misalnya dengan mengatakan, hari ini belum makan, HP rusak tak bisa kerja, atau ingin beli susu anak tapi tak punya uang, sambil menyematkan nomor rekening di caption. Ada beberapa alasan mengapa pengemis digital bermunculan dan terus berkembang. Ekonomi dan kemiskinan, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi adalah faktor utama. Bagi sebagian orang, meminta-minta secara online dirasa lebih mudah dan aman daripada mengemis di jalan. Platform monetisasi, beberapa media sosial memberikan insentif berupa uang bagi konten yang viral atau memperoleh banyak penonton. Ini memicu pengguna untuk menciptakan konten yang menyentuh emosi agar mendapatkan lebih banyak donasi atau hadiah virtual. Kurangnya regulasi, tidak semua platform memiliki kebijakan tegas terhadap konten semacam ini. Bahkan, beberapa platform justru mendukungnya selama tidak melanggar aturan eksplisit. Respons empatik masyarakat, tingginya empati warganet kadang menjadi senjata makan tuan. Banyak orang langsung memberi bantuan tanpa mengecek latar belakang, sehingga menjadi peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan belas kasihan. Kemudahan teknologi, dengan hanya bermodal ponsel dan jaringan internet, siapapun bisa live streaming atau membuat video dan menyebarkannya ke jutaan orang. Perlu dibedakan antara pengemis digital dengan kegiatan amal yang sah. Banyak individu dan organisasi yang melakukan penggalangan dana di media sosial secara transparan, akuntabel, dan untuk tujuan yang jelas. Misalnya, crowdfunding untuk biaya pengobatan yang disertai laporan medis dan verifikasi pihak ketiga. Sementara pengemis digital seringkali tidak memiliki transparansi, tidak memberikan laporan penggunaan dana, dan beroperasi secara pribadi tanpa pengawasan. Fenomena pengemis digital memiliki sejumlah dampak yang kompleks. Menurunnya kepercayaan publik, semakin banyak kasus penipuan berkedok donasi membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua bentuk bantuan daring. Ini bisa merugikan pihak yang benar-benar membutuhkan.
Eksploitasi dan pelecehan, penggunaan anak-anak atau orang sakit sebagai alat konten bisa dikategorikan sebagai eksploitasi. Ada pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat manusia. Normalisasi kemiskinan sebagai hiburan, ketika penderitaan dijadikan tontonan, maka kemiskinan diposisikan sebagai konten yang menjual. Ini bisa mengaburkan batas antara empati dan voyeurisme. Ketimpangan sosial digital, fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan kemiskinan bisa dipasarkan jika seseorang punya akses teknologi. Sebaliknya, orang miskin yang tidak punya gawai akan tetap tak terlihat. Efek psikologis bagi pelaku dan penonton. Bagi pelaku, mengemis secara digital bisa menurunkan rasa percaya diri dan martabat diri. Sementara bagi penonton, paparan terus-menerus terhadap konten sedih bisa menimbulkan kelelahan empati atau rasa bersalah berlebihan. Di Indonesia, hukum tentang penggalangan dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Untuk menggalang dana secara publik, harus ada izin dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Namun, dalam praktiknya, pengemis digital jarang mendapatkan izin tersebut karena dilakukan secara personal dan informal. Sementara dari sisi media sosial, masing-masing platform memiliki kebijakan komunitas yang berbeda. TikTok misalnya, menyatakan melarang eksploitasi anak dan kekerasan dalam konten, namun implementasinya masih lemah. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ini. Media memiliki peran penting dalam menyoroti dan menyaring informasi yang valid. Sayangnya, banyak media yang justru ikut memperkuat narasi pengemis digital demi mendapatkan klik atau engagement. Hal serupa juga berlaku pada influencer yang kadang membantu menyebarkan tautan donasi tanpa verifikasi yang cukup. Namun, ada pula influencer dan media yang berperan positif. Mereka memilih untuk melakukan investigasi, membantu kasus yang benar-benar sahih, dan mengedukasi publik tentang pentingnya verifikasi sebelum berdonasi. Untuk menanggulangi fenomena ini, beberapa langkah dapat diambil. Edukasi digital literasi, masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dalam menanggapi konten di media sosial. Tidak semua yang menyentuh hati layak diberikan bantuan tanpa pengecekan. Verifikasi dan transparansi. Platform media sosial seharusnya mewajibkan proses verifikasi untuk akun yang melakukan penggalangan dana atau menerima gift dalam jumlah besar. Penguatan lembaga sosial resmi, donasi sebaiknya disalurkan melalui lembaga yang sah dan akuntabel. Pemerintah juga bisa menyediakan platform resmi untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sanksi tegas bagi penipu digital, bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan atau eksploitasi dalam kontennya, harus ada sanksi hukum maupun sosial. Alternatif pemberdayaan, alih-alih mendorong budaya meminta, perlu ada program-program pemberdayaan ekonomi digital bagi masyarakat marginal agar mereka bisa menghasilkan tanpa menjual penderitaan. Fenomena pengemis digital di media sosial mencerminkan wajah ganda dari teknologi, di satu sisi membuka peluang, tapi di sisi lain dapat menjadi alat eksploitasi. Ini adalah tantangan etis dan sosial yang perlu ditanggapi dengan serius. Empati memang penting, namun harus dibarengi dengan akal sehat dan ketelitian. Menolong sesama adalah tindakan mulia, namun kita juga bertanggung jawab untuk tidak membiarkan bantuan kita menjadi bagian dari praktik manipulatif atau bahkan kriminal. Kita hidup di era di mana setiap klik punya dampak. Maka dari itu, bijak dalam bermedia sosial bukan hanya soal konten yang kita konsumsi, tapi juga soal nilai yang kita pelihara bersama. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.